14 Februari 2024 Presiden milih siapa? Ini mlebu jurang masuk-masuk. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan narasi tanggal 8 bulan Januari 2024. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Mengutip peraturan KPU nomor 8 tahun 2022, KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara atau TPS. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan pemungutan suara. Oke, langsung saja. Mas, Anda siapa kok di sini? Tiba-tiba kok di sini? Oh, Anda siapa? Saya masih meratapi kehidupan yang 5 tahun lalu, Mas. Anak jalanan ya Anda? Oh, bukan, Mas. 5 tahun lalu Ini itu. kok pecina, pakai baju putih, pakai celana hitam, kok kayak mau daftar caleg ini? Ya, bukan caleg, Mas. Tapi KPPS. KPPS. Iya. Seperti yang Masnya bilang, lah makanya tadi dari tadi itu saya baca ini lamaran saya yang 5 tahun lalu gak diterima di KPPS. Alhamdulillah sekarang diterima menjadi anggota KPPS atau abdi negara. Anda kan bilang kalau Anda itu KPPS. Ya. Terus apa yang bisa dibuktikan kalau Anda itu seorang anggota KPPS? Apa ya? Yuk. Sertifikat honor. Sertifikat ono. Jajal. Macam mana ya, Mas? Yang namanya dan saya mempunyai sertifikat KPPS ini, Mas. Pemerintah Kabupaten Batang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sama Jalan Samriati. Komisi Pemilihan Umum. Sertifikat diberikan kepada Muhammad Nizar Adnan, MPD apa, Mas? Magister Pendidikan. Magister Pendidikan, atas partisipasinya sebagai peserta BIMTEK, penyusunan perangkat pembelajar dan asesmen mata pelajaran PA. Ada dua komplain. Oh, coba daerah KPPS lah. BIMTEK iki peserta BIMTEK. KPPS apa mau komisi penyelenggara pemungutan suara. Terus langsung saja kita bahas. Kemarin dilantik tanggal berapa itu? Dilantik itu tanggal 25 apa ya itu ya? Desember ya, Desember. Bertepat di Korpri Batang. Oh, yang dekat Pantura itu. Ya, dekat pom bensin. Pom bensin dekat Pantura. Tapi dekat, meskipun dekat tapi tidak jadian itu ya? Apa? Jadian. Ya, meskipun dekat tidak jadian. Nah, sama mosok jadian mau sama barang mati sampai priye. Oke. Yo. Dan apa? Anggota KPPS. Itu tugasnya ngapain itu? Pada saat hari H dan sebelum hari H itu tugasnya ngapain? Pada saat hari H dan sebelumnya. Berarti sebelum hari H dan pada saat hari H. Sebelum hari H kita harus melaksanakan simulasi atau sosialisasi dari petugas BPS ke petugas KPPS seperti kami semua dari BPS itu harus sosialisasi ke kami. Nanti kami sosialisasi ke warga-warga. Bagaimana cara penoblosan, bagaimana melipat kertas dan seterusnya untuk memasukkan dan bagaimana memasukkan kertas yang dicoblos ke bilik suara itu. Nah, untuk menjelurkan ini dan bagaimana pendaftarannya pula kayak gitu, Mas. Itu apa? Berarti petugas KPPS itu beranggotakan berapa orang itu? 7. Tiap KPPS, tiap TPS 7 orang. Iya, 7 orang. Itu sudah termasuk ketua? Ya, udah termasuk ketua itu 7. Dan terus ada anggota atau ketua? Saya ketua. Iya. Berarti mendapatkan gaji yang lebih lah. Insya Allah. Insya Allah. Kok insya Allah yang pasti dong. Semoga. Semoga. Gajinya berapa? Ini belum jelas ini kabar-kabar sih 1.200. Kabar. Kalau anggota? Kalau anggota 1.100. Berarti selisih 100. Iya.
Maka dari itu semenjak saya jadi anggota KPPS itu ya, untuk makan saya itu bukan selera saya lagi karena kan udah makan. Ya. Terus kalau untuk calon udah selera saya lagi. Udah selera. Bukan tidak selera tapi ya selera. Untuk calonku ini saya udah menjadi anggota KPPS. Ini kabar 1.200.000 per hari loh. Ini kabar-kabar dari luar sana. Sertifikat KPPS bisa dijadikan. Bisa dong, bisa. Berarti punya Anda Sudah dong di penggantian terdekat. Ini sertifikatnya sudah saya ketikkan mendapatkan mobil Pajero. mobil Pajero. Iya. Temenan mobil. Temenan. Mobil nangarep. 3 payu piro? 3 payu 500. Mobil apa sertifikatnya? Enggak, sertifikatnya 3 di sekolahnya payu piro? 500. 500 juta. Mobil Pajero bekas apa sih? Ya mending Mending keluar mending menengah. Bekas tapi Bekas posisi aku yang 500. 500. Beres lah. Beres mas. Lah piye? 1.200.000. Gua masih uangnya belum pernah diajak kowe. Belum mau. Nek 1.200.000 pun dino berarti bulanannya 30 juta mas. Bulan 36 juta. 10 bulan petrol 100 juta. Woi, ya uangnya masih gelem nerima bagian. Enggak itu kalau mau tak KPPS ya. Cok gelem, iki makanya cok subuh juga udah KPPS. Ana kancaku ono sing ngedunke motor PCX loro. Kuwi sese Pak ini kedun kita apa tuku kuwi? Itu kurang Tuku. tuku. Temane sudah. Kedun kang ora mas. Nah, Kembali lagi ke topik Yes. atau topiknya. nah, topik Apa yang topik? Contoh misal gini mas ya mas, apa namanya? Kan pastikan setiap kampung kan ada orang yang mohon maaf kebutuhan khusus atau disabilitas. Itu kan harus datang ke TPS-nya langsung atau tinggal di rumah itu mas? Nah, disabilitas di sini itu disabilitas yang seperti apa, Mak? Seperti apa, Mas? Yang mohon maaf tidak bisa jalan lah itu. Termasuknya lumpuh ya, Mas ya. Ya lumpuh gitu. Kalau lumpuh nggak bisa jalan, emang beliau harus di rumah saja untuk tidur kayak gitu, nggak bisa gerak. Anggota KPPS bisa ke rumahnya, Berarti datang ke rumahnya. si Ponoplos itu, karena kan beliau udah emang nggak bisa jalan, udah lumpuh banget kayak gitu. Dan di sini mas ya, jelasin di KPPS itu nanti untuk daftar pemilih itu ada 3 macam. DPT, daftar pemilih tetap, di mana untuk warga sekitar itu sendiri atau yang sudah terdata dari tahun yang lalu. Nah itu DPT. Ada DPTB. DPTB itu di mana seperti contoh misal Anda orang Sumatera akan tetapi kerja di Batang. Nah kerja di Batang dan ternyata kos Anda itu di Kasupuan, di TPS 5 di kami kayak gitu loh. Kami itu TPS 5, ngekosnya di TPS daerah ke TPS 5. Nah Anda kan waktu itu bukan waktu itu, untuk waktu yang akan datang tanggal 14 nggak bisa pulang ke Sumatera. Nah Anda mau noblos di TPS kami. Nah itu nanti membawa KTP elektrik dan surat keterangan dari kelurahan. Kalau jenengan itu nanti noblos di sini, dan nanti noblosnya cuma 1 mas, presiden. Itu DPTB itu daftar pemilih tambahan. Nah itu ya. Nah yang terakhir seperti masnya yang tanya itu, dimana untuk orang yang sudah tidak bisa jalan atau tanda kutip itu adalah lumpuh ya, itu daftar pemilih khusus DPK kayak gitu. Nah dimana DPK itu disabilitas ya, khusus itu termasuk disabilitas. Masnya misal itu lumpuh termasuk disabilitas juga, itu bisa didatangi di rumah. Disabilitas itu banyak mas ya, seperti mohon maaf disabilitas penglihatan, lumpuh atau apa. Kalau tadi masnya bilang itu kan lumpuh, itu nggak bisa jalan, kita harus ke rumah. Kalau nggak bisa, kalau buta itu dari pihak keluarga harus menampingi kayak gitu loh. Menampingi saat penyoblosan di bilik suara. Menampingi datang ke TPS kita dan menampingi juga ketika menoblos. Karena mohon maaf kalau tunanetra tidak bisa melihat mas, nanti noblosnya malah takut salah. Dan yang menampingi itu harus dari pihak keluarga, bukan kami semua.
bukan dari anggota KPPS. Nah, takutnya kan ada kejadian yang tidak diinginkan. Berarti takutnya apa ada kejadian Iya. yang itu ya. Karena kita kan anggota KPPS itu harus bersifat netral, Netral. gitu. Jangan memihak sana sini kayak gitu loh ketika pelaksanaan tersebut. Walaupun hati nurani kita mempunyai satu pilihan kayak gitu loh, sesuai hati nurani kayak gitu. Memang bisa dibuktikan pada saat hari H anggota KPPS itu benar-benar netral. Insya Allah harus bisa dibuktikan. Nah makanya itu kan anggota KPPS itu harus udah dewasa kayak gitu loh, kalau bisa itu berumur dewasa, dimana jangan sampai mudah terpancing emosi. Apalagi hal seperti ini ketika pemilu pasti banyak yang emosinya mas. Kan sekarang Pasti kan banyak. apa namanya lagi fenomenal apa etika lah, memihak Iya. lah, netral lah, kan pasti kan masyarakat kan nilainya anggota KPPS, ASN, TNI Polri, Tanzania itu kan itu cuma omong kosong gitulah. Netral hanya cuma timbul saja, tapi kan dari sikap tindakannya kan itu kan lebih pada memihak salah satu paslon lah, salah satu caleg dan lain-lain. Dan itu untuk mengatasi keberpihakan itu gimana menurut Anda sendiri itu untuk mengatasi apa namanya bahwasanya tidak boleh berpihak lah gitu. Kalau maksudnya kan kalau kita kan KPPS itu harus emang netral. Kalau untuk petugas-petugas itu kan emang ada datanya ya untuk polisi, Polri ataupun TNI itu emang tidak boleh menoblos ya itu ya. Ya nggak boleh. Itu abdi negara beneran itu nggak boleh Pengaman. menoblos, itu pengaman kayak gitu loh. Pengaman tapi ada yang bisa nyoblos. Linmas. Itu pengaman beda lagi itu. Linmas apa gitu boleh ya. Itu pengaman sementara. Kalau polisi itu kan pengaman tetap. Abdi negara. Ya. Nah makanya kan ya dulu ada juga bilang TNI atau pengamanan itu nggak boleh cawe-cawe atau nggak boleh ikutan. Ternyata di tahun ini ada kebijakan baru, kalau TNI, Polri dan sebagainya itu bisa cawe-cawe, bahkan bisa ikut kampanye. Kan kalau dipikir itu kan nggak etis, nggak masuk akal. Baru tahun kemarin bilang kok ini udah beda lagi kayak gitu loh. Itu kan menunjukkan bagaimana sifat ketidaknetralan kayak gitu loh, kok memihak kayak gitu. Nggak perlu saya sebutin jelas, nggak perlu saya sebutin jelas dan lain-lain, itu udah jelas banget siapa kayak gitu loh. Nah, ini apa namanya kan contoh misal gini ya, kan ini kan kita bicara dalam konteks pemilihan presiden kan ada 3 paslon lah itu ya. 1, 2, 3 itu misalkan terjadi 2 putaran, apakah gajinya itu ditambah atau masih utuh 1.200.000 itu untuk petugas KPPS? Iya. Itu belum sampai situ mas. Ini kita ya belum ada kabar seperti itu lagi. Cuma ini kan masih untuk mempersiapkan yang untuk tanggal 14 Februari 2024. Kalau untuk 2 putaran tidak tahu Pak. Cuma ada simpang siurnya aja, nanti itu digabungin. Contoh misal RT1 dengan RT2 itu kan 7, nanti diambil 7 lagi, diseleksi lagi loh sekiranya siapa. Nah kayak gitu, kabarnya seperti itu simpang siurnya, tapi nggak tahu semua nanti. Kalau bisa sih masih 1 putaran kayak gitu loh. Kalau bisa Iya, kalau masih utuh misal 2 putaran KPPS nya masih utuh, jadi kayak di meneh mas. iya Iki bebas entek ya kayak coba hitung dewe sampean. Hitung dewe. kok Anda kan kok Anda apa namanya bisa berpikir uang itu habis. Lah nek ora habis, lah saiki nek ono meneh berarti juga cek ngendi. Kan kita kan tidak tahu, yang penting kan surut, yang penting kan Anda sebagai anggota KPPS mendapatkan gaji. Lah iya maksudnya kan kuwi kene kan pegawai memikirkan negara kita loh. Iya. Kayak gitu loh. Jangan berpikir negatif toh. Ya enggak berpikir negatif, maksudnya kan memberi arah. Uang kita itu banyak, tapi nggak tahu di mana. Kalau tikus
Di sabang-sabangnya tikus. tikus casi. petugas KPPS-nya kok kelihatannya kayak salah. Ada sih ada dulu gambar ya. Coba. Yang dalam grup Cagur itu, Pak. Oh, maunya tadinya. Oh, tadinya. Siapa itu? Ini dia. Ini. Caleg TPR. Pak Narji. Nah, ini Pak Narji. Nah, katanya saya mirip Pak Narji. Iya kan dari di sini tuh. dari atas wajah pipi perutnya kan hampir mirip lah. Kayak gini ya. Kalau di angka apa 11 dan 12 Pak. 11 12. 12 ini Kayak adik. Iya, Pak Narji. mirip ya. Mirip Pak Narji. Jenengan kan ada di Kabupaten Pekalongan. Mohon maaf ya, saya sebutkan. Nah, kami berada di Kabupaten Batang. Untuk Pak Narji, mohon kehadiran di tempat kami. Nah, Dimana tempat itu? kami di Kasupan Batang. Ini adalah tempat kami di mana untuk kayak gitu Pak Narji. Monggo Pak Narji untuk datang ke sini. Ini Saya kan siap Pak Narji. Ini kan Anda sama Pak Narji kan hampir sama lah basicnya tapi beda. Nasib. Mau nyusul Pak Narji, mau nyusul Pak Narji. Ada anggota KPPS, Pak Narji, Anggota DPR. Sama-sama ikut pemilu. Sama-sama ikut. Tapi pakaiannya putih ya. Yang mereka sama-sama anggota. Anggota. Cuma bedanya belakang. Untuk Pak Narji, Ya. kan kota daerah kita kan bersebelahan. Hasilnya. Bapak Kapil Pekalongan, kami kan warga Batang. Alangkah baiknya kalau berdekatan itu bertemu, duduk, ngobrol, ngopi lah. Dan Kita ini mau belajar entertain. kan Pak Narji kan sebelumnya kan sudah terjun di dunia entertain, di dunia TV, dunia hiburan lama lah. Dan kita ini apa butuh support, entah itu support pikiran, yang utama itu support materi. Materi kita emang bener-bener lah. Ya ada lagi caleg Apa dari Batang. Mantan Bupati. Oh Pak Yoyo. Pak Yoyo. Suryo Sudibyo. Pak Yoyo. Rio. Oh Pak Yoyo Sudibyo. Rio itu tetangga Iya. kita. Bapak Yoyo Rio Sudibyo. Ini apa? Maaf Pak Yoyo. Anda kan melalang buana di media sih, di Instagram, di itu. Saya ingatnya itu waktu panjenengan itu hadir menjadi bintang tamu di salah satu televisi itu membahas tentang apa itu Bupati terbersih. itu. Oh, Banyak. kalau saya lihatnya yang Bupati terbersih Di Makanan Suar, Kompas, gitu. ya di Sama almarhum Pak terus. di ini hitam dan putih. Nah, Jangan abu-abu ya. itu. Kamu yang apa? Bupatinya sih. Kalau saya kan bukan anggota. Kalau anggota kan harus hitam putih, netral. Nah, di situ katanya Pak Yoyo itu Bupati terbersih. Kalau saya dari kacamata saya sendiri ya, Ini kan Kacamata ya di mana ada kan memakai kacamata. maksudnya dari Penglihatan. penglihatan atau penilaian dari saya, emang Pak Yoyo itu waktu jadi bupati emang mantap. Sing tak semangat saya tak kagumi dari panjenengan Pak Yoyo. Akeh konser Pak Yoyo, akeh bulan jadi sing calon-calon sing pada mumet mikir tugas, mikir apa lah jadi happy seneng tapi lah ini ono hiburan yo gelo kuwi pribadine wong iya setuju nang Pak Yoyo berarti kan ditangkap itu tujuannya Pak Yoyo kan menghibur rakyat dan salah satunya lah Mas pas Pak Yoyo jadi bupati rumah dinas dibuka lebar Mas dibuka. nah, warga umum itu bisa rumah dinas dibuka lebar pisaran lho gerbangnya dibuka diplongke enggak jebol lawangnya dibuka untuk mlebu berarti kan warga umumnya yang dibuka lebar kan cuma gerbangnya bukan rumah dinasnya pintu gerbang dan pintu rumah dinas itu dibuka lebar selebar-lebarnya untuk warga Batang Mas aja. Nah Pak Yoyo insya Allah jenengan jadi Pak Yoyo nek wis jadi ojo lali karo wong Batang itu Pak Yoyo ini Anda jangan terlalu GR dengan pujian. Biasanya kan orang memuji itu ada tujuannya. Tujuan kami ini untuk meminta peralatan YouTuber kepada Pak Yoyo. Oh, dibantu Pak Yoyo. Kan saya kan sudah
memuji panjenengan, sudah mendukung panjenengan, alangkah baiknya kalau dipuji harus kasih sendirilah. Nah, kalau ini mintanya secara langsung Pak Yoyo, kalau saya itu cuma Pak Yoyo, saya berharap Pak Yoyo dapat hadir di sini. Nanti kita diskusikan bareng-bareng bagaimana peralatannya seperti itu. Modalnya berapa? Harganya berapa? Ini sudah proposal itu. Ini ada sertifikat KPPS dan proposalnya Pak Yoyo. Nah, Kita siap. sekolah. Dan untuk Pak Narji juga ya, saya tunggu dalam waktu dekat. Semoga kalian sukses selalu. Mohon maaf ini untuk keduanya, untuk Pak Narji, mohon maaf untuk mohon maaf tidak bermaksud kami untuk apa, untuk roasting atau Ya. ini. Kami hanya apa namanya tujuannya untuk meminta. Ya, dan kami juga bicara sesuai fakta kalian semua, bukan gimana hoax atau apa tidak. Ini fakta kalian semua. Ini pertanyaan terakhir ya Mas. Kesel mas orang naik Mas? Keseluruhnya orang naik. Mas naik Enteng. apa ini? Kosong. Besok menanya orang batu Pak. Lalu bukan aku. Burung cair kok. Burung cair. Waduh. Pak Narji kalau Pak Yoyo belum cair. Podcast apaan ini? Pertanyaan terakhir Mas. Maaf nih Mas. 2020 tanggal 14 Februari 2024 Presiden milih siapa? Ini mau bujurang masuk tuh. Yang penting Mas Oke Mas. Iji Mas. Yo. Iji. Telu kurangi loro piro Mas? Telu kurangi loro? Aku ini matematika mungkin. Oh sik, telu kurangi loro piro? Aku ini matematika kurang. Iki telu kurangi loro siji. Sing menang pik mesti siji Mas. Sing menang pik mesti siji. Sampeyan ndak ora? Pak Anies mesti siji. Aja GR. Oke. Iki podcast embuh pemirsa. Ke mongsone kayak panas kok iki, tapi ora apa-apa, iki cuma sekedar hiburan saja. Untuk itu Pak KPPS iki pemilu ini gimana pesan-pesannya? Ini temennya nih. Pesan-pesan. Pesan dan kesannya untuk KPPS pemilu di tahun 2024, menurut saya milih dengan bijak, gunakan hak Anda masing-masing dan laksanakan luber jujil, harus jujur dan adil juga ya. Nah itu selamat untuk memilih di TPS masing-masing, untuk terutama di TPS 5 bagi warga RT 05, 06 dan RT 8 bisa yang DPT-nya masuk di TPS 5 bisa menoblos di TPS 5, tempatnya di rumah Bapak Haji Heri, Gang Blimbing, masuk belok kanan. Monggo cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutuplah, jangan lupa like dan subscribe untuk meningkatnya YouTube kami, Lento Channel. Oke. Pemilihan umum telah memanggil kita. Snack kosong.